Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, kita masih bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selamanya diberi kesehatan yang maksimal, dan kemudian juga mudah-mudahan kegiatan hari ini kita diberi kelancaran dan kemudahan serta penuh barokah. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan pembahasan soal di tema 3 kegiatanku tahap yang ketiga. Silakan anak-anak, lembar kertasnya disediakan atau lembar karyanya disiapkan ya. Dibuka yang kegiatannya di tema 3 ya. Nah, sebelum itu silakan anak-anak berdoa dulu. Kemudian alat tulisnya juga silakan disiapkan ya. Pensil, penghapusnya, dan ikuti pembahasan ini sampai selesai ya. Atau videonya ditonton sampai selesai, karena apabila nanti anak-anak giliran ke sekolah untuk pembuktian, insya Allah apabila menyimak videonya sampai selesai, anak-anak pasti bisa mengisinya ya. Untuk itu mari kita sama-sama lanjutkan sekarang yang nomor 47. Silakan anak-anak juga sambil membaca ya. Bunyi sila ke-1 Pancasila adalah A. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini anak-anak sudah tahu kan bahwa Pancasila itu ada 5 ya. Mulai dari bunyi sila ke-1 itu apa sampai ke-5 anak-anak harus sudah hafal beserta simbol-simbolnya. Nah, untuk nomor 47 bunyi sila ke-1 adalah isinya yang C ya. Kemudian nomor 48, Persatuan Indonesia adalah bunyi sila ke A 3, B 1, C 2. Ya. Isinya adalah, siapa yang tahu nak? Persatuan Indonesia adalah bunyi sila ketiga. Kemudian selanjutnya nomor 49. Simbol sila ke-1 adalah gambar yang A, gambar yang B, gambar yang C. Ya. Simbol sila ke-1 yang betul adalah yang B. Nah, kemudian nomor 50. Salah satu sikap yang sesuai dengan pengamalan sila ke-1 adalah A. Berdoa sebelum kegiatan pembelajaran. B. Berbagi makanan dengan teman. C. Memuji teman ya. Pengamalan sila ke-1 ya, diantaranya yaitu adalah yang A. Kemudian untuk nomor 51. Taat dalam beribadah merupakan pengamalan sila ke A 4, B 5, C 1. Beribadah itu berhubungan kepada Sang Pencipta ya. Maka yang betul adalah merupakan pengamalan sila ke-1. Kemudian untuk nomor 52.
Aturan yang baik sebelum berangkat ke sekolah adalah, silahkan diamati gambarnya, apakah isinya gambar yang A atau yang B atau yang C ya. Aturan yang baik sebelum berangkat ke sekolah. Nah setelah diamati, anak-anak pasti sudah tahu ya bahwa isinya adalah yang A. Kemudian nomor 53. Aturan yang harus ditaati pada pagi hari di rumah adalah A. Mandi, B. Bangun pagi, C. Cuci piring. Aturan yang harus ditaati pada pagi hari di rumah ya. Yang paling tepat di sini adalah bangun pagi. Kenapa bangunnya harus pagi? Nah, apabila misalkan kita mau ke sekolah ya, kalau bangunnya siang, pasti datang ke sekolah itu akan kesiangan atau akan terlambat. Jadi bangunnya harus pagi. Selanjutnya nomor 54. Aturan di pagi hari dalam keluarga antara lain. Nah, silakan juga ini diamati apakah isinya gambar yang A, yang B, atau yang C ya. Aturan di pagi hari dalam keluarga. Nah, salah satunya yang mana? Nah, yang betul atau yang tepat adalah yang A ya. Ini aturan di pagi hari. Anak-anak harus sudah bisa merapihkan tempat tidur sendiri ya. Nah, selanjutnya nomor 55. Sebelum tidur, Udin mematikan lampu kamar dan tak lupa titik-titik. A. Bercerita, B. Menonton TV, C. Berdoa. Jadi anak-anak apabila mau tidur setelah lampunya dimatikan, maka anak-anak sebelum tidur itu harus berdoa dulu ya. Kemudian nomor 56. Yang nomor 56, salah satu kegiatan yang menunjukkan sikap tidak tertib. Yang mana gambarnya yang tepat perilaku tidak tertib. Yang A, yang B, atau yang C. Silakan diamati mana yang gambarnya yang menunjukkan sikap tidak tertib ya. Nah, yang tepat adalah yang C, yang tidak tertib. Kenapa tidak tertib? Lihat coba yang C. Menyimpan sepatunya ini berantakan ya. Nah, ini adalah sikap tidak tertib, berarti ini sikap tidak terpuji atau sikap yang kurang baik ya. Jadi apabila pulang sekolah silahkan sepatunya itu disimpan di rak sepatu ya. Jadi jangan sampai berantakan seperti ini. 57. Salah satu perilaku tertib di sekolah ditunjukkan dengan gambar. Perilaku tertib di sekolah yang mana? Silakan diamati gambarnya, apakah yang A, yang B, yang C. Nih lihat gambarnya satu-satu, apakah gambar A yang betul atau gambar yang B atau gambar yang C ya. Nah, di sini perilaku tertib di sekolah salah satunya adalah yang A. Nah, ini penjelasannya kenapa yang A. Apabila kalian nanti sekolah tatap muka, apabila ibu dan bapak guru sedang menjelaskan, apabila anak-anak tidak mengerti aturannya, mau bertanya harus mengacungkan tangan ya. Nah, kemudian selanjutnya yang nomor 58. Kebiasaan yang baik menjelang tidur. Apakah
gambar yang A, yang B, atau yang C. Nah, kebiasaan yang baik apabila mau tidur tuh harus yang mana dulu? Apakah makan, menggosok gigi, atau bernyanyi? Ya. Nah, yang tepat adalah menggosok gigi. Jadi anak-anak biasakan sebelum tidur mencuci kaki, mencuci tangan, dan gosok gigi. Selanjutnya nomor 59. Kebiasaan yang baik di siang hari menjelang melaksanakan kegiatan sore hari adalah A. Bermain bersama teman, B. Tidur siang, C. Menonton televisi. Ya. Nah, ini silakan dicari yang paling tepat ya. Jadi kebiasaan yang baik sebelum kegiatan sore hari ya. Nah, sini silakan dibaca satu-satu. Nah, yang tepat adalah tidur siang, itu lebih bagus ya. Kemudian nomor 60. Aturan di kelas sebelum kegiatan pembelajaran dimulai adalah A. Mengikuti upacara bendera, B. Berdoa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, C. Membuang sampah. Aturan di kelas sebelum kegiatan pembelajaran. Jadi yang baik adalah yang B. Jadi harus berdoa dulu ya sebelum memulai kegiatan. Untuk nomor 61. Pembelajaran akan dimulai ya. Sikap yang baik harus apa dulu? Nah, ini hampir sama dengan yang tadi, harus berdoa dulu ya. Kemudian nomor 62. Manfaat menaati peraturan adalah A. Hidup tidak nyaman, B. Hidup berantakan, C. Hidup teratur. Nah, ini manfaat menaati peraturan, baik peraturan di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat adalah manfaatnya yaitu akan seperti apa? Nah, jawabannya yang tepat adalah manfaat menaati peraturan adalah hidup menjadi teratur ya. Berarti isinya yang C. Selanjutnya nomor 63. Tata tertib sekolah wajib A. Ditolak, B. Ditaati, C. Dilupakan. Ya. Nah, semua tata tertib baik di sekolah, di rumah, di masyarakat, berarti yang betul itu tata tertib harus ditaati. Nah, setelah ditaati harus dilaksanakan ya. Selanjutnya nomor 64. Istirahat yang baik adalah A. Di ruang kelas, naik sepeda, yang B. C. Di luar kelas. Nah, ya maksudnya istirahat ini adalah istirahat ketika anak-anak belajar di sekolah. Nah, apabila sedang istirahat, anak-anak silahkan istirahatnya di ruang kelas. Berarti ini yang C. Kenapa harus di luar kelas? Nah, misalkan dari pagi sampai menjelang istirahat kan di ruang kelas terus. Nah, apabila istirahat silakan anak-anak di luar kelas supaya tidak jenuh ya. Nanti apabila sudah masuk kembali, nah kita itu sudah tidak jenuh lagi, sudah fresh ya. Selanjutnya nomor 65. Selesai belajar lampu harus A. Dinyalakan, B. Diganti, C. Dimatikan ya. Apabila anak-anak belajar di rumah ya,
Setelah beres belajar itu lampunya harus dimatikan ya. Nah, kita harus sudah bisa menghemat listrik ya. Kemudian nomor 66. Bu guru memberikan pelajaran sikap kamu sebaiknya A. Berbuat gaduh, B. Mengganggu teman, C. Memperhatikan ya. Jadi apabila ibu guru memberikan pelajaran ya, maka sikap kalian itu harus memperhatikan ya. Nah, silahkan anak-anak, sekarang kita lanjut ke nomor 67. Nah, di sini anak-anak, karya seni kolase adalah yang mana? Dilihat gambarnya, kolase. Tempo hari sudah dijelaskan ya. Gambar kolase itu adalah gambar dengan cara ditempel, baik menggunakan bahan alam dan bahan buatan. Nah, di sini tinggal diamati anak-anak yang mana nih gambar kolase. Yang betul adalah yang A ya. Selanjutnya nomor 68. Cara membuat karya seni kolase adalah A. Kertas ditempel, B. Kertas origami disobek kecil-kecil, selanjutnya ditempelkan pada bentuk yang sudah disiapkan. C. Kertas origami disobek kecil-kecil. Nah, di sini misalkan origaminya mau membuat yang seperti ini. Nah, cara membuatnya adalah yang betul yang B. Ya. Kertas origami disobek kecil-kecil, kemudian ditempelkan pada polanya. Misalnya ini polanya sudah ada, misalkan apel. Ya, baru ditempel di sini. Jadi harus ada polanya dulu ya. Nah, origaminya yang bagus disobeknya kecil-kecil ya. Kemudian untuk nomor 68. Salah satu bahan alam yang bisa dijadikan bahan untuk membuat kolase adalah A. Kertas koran, B. Kertas origami, C. Kacang kedelai. Anak-anak sudah pintar mana yang termasuk bahan alam, mana yang termasuk bahan buatan. Nah, di sini pertanyaannya kolasenya menggunakan bahan alam. Ya. Berarti isinya adalah yang C ya, bahan alam. Kalau kertas origami sama kertas koran itu adalah bahan buatan. Nomor 70. Salah satu karya seni kolase dari biji-bijian. Nah, silakan diamati gambarnya ya nak ya. Mana kolase yang memanfaatkan dari biji-bijian? Ya. Di sini jawabannya A, B ya, C-nya tidak ada ya. Nah, mungkin di lembaran anak-anak ada, di sini Ibu tidak keedit jadi kosong. Yang betul adalah yang B ya. Ini dengan menggunakan biji kacang kedelai dan kacang hijau ya. Nah, yang ini tinggal diamati lagi ya. Selanjutnya ini ada gambar. Ya, ini ada gambar yaitu gambar gajah. Kolase pola gambarnya adalah binatang gajah. Nah, pertanyaannya, alat dan bahan apa saja yang harus disiapkan untuk membuat kolase gambar di atas, yaitu gambar ini? Apa saja yang harus dipersiapkan? Ya. Pertama yang harus dipersiapkan adalah apanya dulu nak? Yang harus siapkan. Satu adalah pola gambarnya ya.
pola gambar, yaitu pola gambar gajah. Ya. Nah, kemudian yang adalah apa yang kedua? Yang kedua, untuk menempelkannya harus menggunakan lem ya. Bisa lem kayu supaya nempelnya akan lebih lama. Nah, yang ketiga yaitu apa lagi yang harus disediakan? Selain pola gambar dan lem apa lagi? Nah, supaya misalkan gambarnya lebih rapi ya. Nah, bisa menggunakan alasnya menggunakan kardus bekas, bisa ya, supaya lebih tebal. Si pola gambar ditempel di kardus bekas ya. Nah, kemudian di sini ada lagu. Perhatikan panjang pendek bunyi pada lagu ini ya. Ada tanda titik yang merah dan ada yang tanda strip. Nah, ini maksudnya yang tanda titik ini dinyanyikannya pendek, yang tanda strip ini yang dinyanyikannya panjang. Nah, dalam video yang sudah lewat ya, yang sudah diberikan, Ibu pernah membahas ya suatu lagu yang bunyi pendek dan panjang. Nah, di sini yang bunyi yang ada titik-titik ini dinyanyikannya pendek. Misalkan begini. Bangun tidurku terus mandi. Nah, ada tanda ini harus panjang. Tidak lupa menggosok gigi. Jadi giginya yang panjang. Habis mandi ku tolong ibu. Bu-nya ya. Ini kosakata bu, ini kosakata gi, ini kosakata di. Membersihkan tempat tidurku. Niku. Itu yang panjang ya, yang bunyinya harus panjang dinyanyikannya. Sedangkan yang tanda titik-titik ini dinyanyikannya pendek ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Pada syair lagu di atas, baris ke-1 bunyi yang panjang adalah, berarti baris ke-1 itu yang ini. Mana yang harus dinyanyikan panjang? A. Yang B. Tidur. C. D. Nah, tentu saja anak-anak sudah bisa menentukannya bahwa yang harus dinyanyikan panjang pada syair lagu itu yang baris ke-1 adalah C ya. Kita lanjut ya nak. Nomor 73. Pada baris kedua yang bunyinya pendek adalah. Nah, sekarang yang bunyinya pendek yang baris kedua. Ya, berarti baris kedua itu yang ini. Nah, diantaranya yang mana? Nih, tidak lupa menggosok gigi. Nah, itu pendek. Nah, di sini jawabannya untuk nomor 73 adalah yang mana? Nah, ini yang pendek, yaitu yang C ya. Karena titik, ada titik-titik ya. Nih, tidak lupa ya. Kemudian untuk selanjutnya, sini masih ada lagu. Perhatikan panjang pendek bunyi pada lagu tersebut, yaitu pada lagu yang ini ya. Suku kata yang berbunyi panjang ditandai dengan warna merah. Nah, sekarang tanda warna yang dinyanyikannya yang harus panjang. Ini juga pernah ya. Kita sama-sama pernah mempelajari tentang lagu ini. Oh i. Karena tanda merahnya harus panjang, berarti nyanyikannya oh ibu dan ayah selamat pagi. Nah, ini semuanya dinyanyikannya panjang. Yang warna merah ini panjang semuanya.
mulai dari baris ke-1 sampai baris ke-5. Nah, pertanyaannya sekarang nomor 74. Pada syair lagu di atas, suku kata yang berbunyi panjang pada baris ke-1, yang bunyinya panjang, mana saja? Nah, kita lihat lagi ke sini yang bunyinya panjang. Berarti kosakata I, A, La, Gi. Ya, itu yang harus nyanyikannya panjang. Nah, di sini dicari. Nah, yang A, yang B, yang C. Berarti yang tepat adalah yang B, ya. Nomor 75. Pada syair lagu di atas, suku kata yang berbunyi pendek pada baris kedua adalah yang dinyanyikannya pendek pada baris kedua yang ini. Yang pendek, berarti bukan yang merah kosakatanya. Berarti yang pendek ku, gi, be, jar, sam, kan, nan. Ya. Ini yang ini ya, bukan yang ini, bukan. Berarti di sini jawabannya adalah yang mana? Yang A, yang B, yang C. Yang dinyanyikannya apa? Pendek, ya. Berarti yang dinyanyikannya pendek di sini adalah yang C, ya. Kemudian nomor 76. Ya, nomor 76. Pada syair lagu di atas, suku kata yang berbunyi panjang pada kata semangat di atas adalah, nah, lihat lagi ke sini. Pada kata semangat mana yang panjang? Coba. Berarti yang ini kan ya yang panjang. Nah, kita cari di sini A, B atau C. Berarti di sini isinya C, ya. Nah, untuk nomor 77, gerak cepat dalam tarian iringan musiknya harus seperti apa? Apakah sedang, apakah cepat, apakah lambat? Nah, apabila kita gerakannya cepat, maka musiknya juga harus cepat, ya. Kemudian nomor 78. Gerakan lambat dalam sebuah tarian iringan musiknya A, lambat, B, cepat, C, sedang. Nah, apabila lambat tentu saja iringan musiknya harus lambat, yaitu yang A. 79. Tarian tradisional yang gerakannya cepat yaitu tari titik-titik. Ini namanya apakah tari jaipong, A, B, tari Bali, C, tari saman, ya. Ini adalah tarian tradisional yang gerakannya sangat cepat, ya. Nah, ini adalah isinya C, ya. Kemudian untuk nomor 80. Gerak cepat meniru gerak hewan, salah satunya adalah A, gerak kupu-kupu, B, gerak ayam berjalan, C, gerak kelinci melompat. Ini gerakan yang cepat, ya. Menirukan gerak hewan yang sangat cepat adalah yaitu yang C, gerak kelinci melompat. Selanjutnya nomor 81. Gerak lambat meniru gerak hewan, salah satunya adalah, nah sekarang kebalikannya yang lambat. Gerak hewan yang mana? Yang lambat, ya, apabila kita menirukan gerakannya dalam tarian. A, gerakan bebek berjalan, B, gerakan kupu-kupu, C, gerak kelinci melompat. Nah, yang paling lambat adalah yaitu yang tepat sekali, yaitu yang gerakan
kupu-kupu ya, yang paling lambat. Selanjutnya kita nomor 82 ya. Bahan alam yang bisa dimanfaatkan untuk membuat kolase adalah A. Biji kacang kedelai, B. Kertas origami, C. Tanah liat. Ya, pertanyaannya tadi apa nak? Bahan alam yang bisa dimanfaatkan untuk membuat kolase. Yang mana nak? Yaitu yang A ya. 83 nih. Gambar kolase yang memanfaatkan bahan alam. Silahkan diamati nak gambarnya, apakah yang A, yang B, yang C bahan alam. Nah yang betul adalah yang B. Kenapa yang B? Karena ini adalah menggunakan daun kering yang B ya. Kalau ini menggunakan kertas origami ya, berarti ini isinya adalah yang B. Selanjutnya nomor 84. Ini ada gambar. Karya kerajinan gambar di atas yang memanfaatkan bahan alam. Nah ini lihat, diamati, memanfaatkan bahan alam apa? A. Kertas, B. Tanah liat, C. Daun kering. Tentu saja isinya adalah C, yaitu daun ya. Untuk nomor 85. Bahan alam yang bisa dimanfaatkan untuk membuat kerajinan salah satunya adalah A. Bunga kering, B. Pewarna makanan, C. Tisu. Bahan alam ya. Bahan alam berarti kita mengisinya adalah A ya, bahan alam. Untuk nomor 86. Karya kerajinan yang bukan pemanfaatkan bahan alam. Ini sini yang bukan. Yang mana nih yang bukan? Kita amati gambar satu-satu, apakah yang A, yang B atau yang C ya. Yang bukan pemanfaatkan bahan alam. Berarti isinya yang betul yang A ya. Nah karena yang B ini bahan alam, ini juga bahan alam. Nah sampai di sini ya pembahasan soal di tema 3. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengikutinya. Dan apabila nanti pembuktian ke sekolah, anak-anak insya Allah bisa ya, mudah-mudahan bisa. Untuk itu anak-anak silahkan dibereskan alat-alat tulisnya ke tempat semula. Dan jangan lupa mengucapkan alhamdulillah ya. Dari Ibu cukup sekian dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.